Doha terbakar emosi dunia Arab. Tanggal 15 September 2025, Qatar berubah jadi pusat sorotan dunia ketika pemimpin Muslim berkumpul dalam KTT darurat. Pertemuan ini digelar hanya beberapa hari setelah Israel melancarkan serangan udara ke Lake Taifiya, Doha, pada 9 September. Serangan itu menewaskan 5 anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar, memicu amarah global. Qatar menegaskan, serangan Israel adalah state terrorism, bukan sekadar pelanggaran, tapi penghinaan atas kedaulatan negara Arab. Sebagai respon, Qatar mengundang para pemimpin Arab dan Muslim ke meja perundingan di Doha. Kota itu berubah drastis, pengamanan super ketat, ribuan aparat disiagakan, dan mata dunia tertuju ke sana. Dari Iran hingga Turki, dari Pakistan hingga Mesir, delegasi berbondong-bondong tiba. Semua membawa satu pesan, dunia Islam tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Aula megah Doha dipenuhi bendera Arab dan Islam, berkibar berdampingan, simbol persatuan yang jarang terlihat. Ketegangan terasa di udara, sorot kamera, bisikan wartawan, hingga wajah serius para pemimpin. Satu demi satu, pidato berapi-api dilontarkan. Kecaman terhadap Israel menggema lantang. Seorang delegasi menegaskan, ini bukan sekadar serangan pada Hamas, ini serangan pada semua kita, pada tanah Arab. Suara tepuk tangan menggelegar, seakan ruangan ikut bergetar. Doha kembali menegaskan perannya sebagai mediator penting dalam konflik Gaza, bersama Mesir yang juga hadir. Namun serangan 9 September dinilai telah menghancurkan kepercayaan dalam proses gencatan senjata. Bahkan keterlibatan Amerika Serikat dalam negosiasi Sandera ikut dipertanyakan. Sebab, bagaimana mungkin Israel menyerang di tengah jalur diplomasi? Dunia Islam kini menuntut jawaban. Puncak pertemuan itu melahirkan komunike final, sebuah dokumen bersejarah. Isinya jelas, kecaman keras terhadap Israel, menyebut serangan di Doha sebagai agresi brutal. Dokumen itu menegaskan serangan ke Qatar adalah serangan terhadap semua negara Arab Islam. Para pemimpin juga menuntut penghormatan terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Mereka menolak perluasan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang semakin meluas. Bahkan mereka memperingatkan bahwa agresi Israel dapat mengguncang proses normalisasi hubungan. KTT juga menyerukan langkah diplomatik, politik, hingga hukum internasional untuk menekan Israel. Meski tidak ada keputusan besar tentang sanksi ekonomi atau pemutusan hubungan total, maknanya tetap besar. Dunia Islam menunjukkan bahwa mereka bisa berdiri bersama dalam satu suara. Doha kini dipandang sebagai simbol keteguhan melawan pelanggaran kedaulatan. 15 September 2025 akan tercatat dalam sejarah, hari ketika dunia Islam bersatu, mengirim pesan keras ke Tel Aviv. Namun pertanyaan besar tersisa, apakah Israel akan mundur atau justru semakin menantang? Dunia menahan napas menunggu jawabannya.